Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ekonomi kelas 12 pertemuan kedua. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi pembelajaran hari ini di pertemuan kedua ini ada 5. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Yang kedua, karakteristik informasi yang relevan. Yang ketiga, pengertian akuntansi. Yang keempat, pemakai informasi akuntansi. Yang kelima, persamaan dasar akuntansi. Nah, kita ke materi yang pertama dulu, sistem informasi akuntansi. Informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan arti, sedangkan data merupakan suatu fakta yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses sesuai dengan sistem informasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, seseorang dapat memperkirakan atau meramalkan tentang suatu keadaan atau suatu kejadian yang akan terjadi sehingga lebih mendekati pada kebenaran. Nah, karakteristik informasi yang relevan. 1. Relevan, artinya informasi tersebut relevan jika dapat mengurangi ketidakpastian, memperbaiki kemampuan pengambilan keputusan untuk membuat prediksi, mengonfirmasi atau memperbaiki ekspektasi atau harapan sebelumnya. Andal, artinya informasi tersebut andal jika bebas dari kesalahan atau penyimpangan dan secara akurat dapat mewakili kejadian atau aktivitas suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, lengkap. Artinya, informasi tersebut dikatakan lengkap jika tidak menghilangkan aspek-aspek penting dari kejadian yang merupakan dasar masalah suatu atau aktivitas-aktivitas yang diukurnya. Yang keempat, tepat waktu. Artinya, informasi tersebut disampaikan pada saat yang tepat untuk memungkinkan bahwa pengambilan keputusan dapat menggunakannya dalam membuat keputusan. Yang kelima, dapat dipahami. Artinya, informasi dapat dipahami jika disajikan dalam bentuk yang digunakan dan jelas, atau tidak menimbulkan penafsiran lain. Yang keenam, dapat diverifikasi. Artinya, informasi dapat diverifikasi jika ada 2 orang dengan pengetahuan yang baik, bekerja secara independen, dan masing-masing akan menghasilkan informasi yang sama. Nah, kita lanjut ke definisi akuntansi. Definisi akuntansi secara resmi termuat dalam Accounting Terminology Bulletin No. 1 yang diterbitkan oleh APB atau Accounting Principle Board sebagai komite penyusun prinsip akuntansi yang dibentuk oleh AICPA atau AICPA. Komite tersebut mendefinisikan akuntansi sebagai berikut. Akuntansi bukan merupakan ilmu pengetahuan eksakta, tetapi sebagai keterampilan atau pengetahuan terapan yang isi dan strukturnya disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan. Nah, definisi akuntansi menurut AAA atau American Accounting Association. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Menurut Al-Haryono Yusuf, definisi dari sudut pandang pemakainya, akuntansi definisikan sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Definisi dari sudut pandang kegiatannya, akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisis data keuangan suatu organisasi. Nah, di sini ada bagian dari akuntansi. Yang pertama, akuntansi itu dibagi menjadi 4 proses. Yang pertama, dokumen sumber, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Nah, dokumen sumber ini yaitu seperti kayak bukti kas keluar, bukti kas masuk, atau kwitansi, faktur, nota, dan cek seperti kayak itu. Terus, nah si sumber-sumber akuntansi tersebut, si sumber dokumen tersebut dicatat. Nah, dicatat di pembukuan. Nah, setelah di pembukuan kita pengikhtisaran. Nah, kalau pengikhtisaran itu kayak misalkan kita nih nemu laba berapa, rugi berapa, dapat penghasilan berapa, dapat kerugian berapa. Nah, setelah kita dapat nominal yang telah diperoleh, kita buat pelaporan. Nah, setelah pelaporan itu kita
informasikan terhadap pihak intern atau pihak perusahaan kita atau ke pihak ekstern, yaitu pihak klien kita. Nah, jadi sekali lagi, akuntansi itu ada 4 bagian proses. Yang pertama, dokumen sumber atau kayak bukti kas keluar, bukti kas masuk, terus cek, nota, faktur, kwitansi. Terus nanti si sumber dokumen itu dicatat. Nah, setelah dicatat, dipenghitasaran atau diketahui nih berapa nominal laba rugi atau pendapatan atau pengurangan atau penghasilan. Nah, setelah itu dilaporkan. Setelah dilaporkan, kita kan mendapatkan informasi. Setelah dapat informasi, kita laporkan ke pihak intern, perusahaan, atau pihak ekstern, klien. Nah, itu. Nah, pemakaian informasi akuntansi itu yang pertama kreditur. Nah, informasi akuntansi diperlukan oleh kreditur sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pemberian kredit. Ya. Yang kedua, investor atau penanam modal. Nah, informasi akuntansi diperlukan oleh investor untuk membantu dalam menentukan penanaman modalnya, serta menilai tentang kemampuan perusahaan dalam memberikan bagian keuntungan atau labanya. Yang ketiga, pemasok. Informasi akuntansi diperlukan oleh pemasok sebagai alat bantu dalam memprediksi tentang pembayaran atas barang atau jasa yang telah diserahkan kepada perusahaan pada saat jatuh tempo. Nah, yang keempat, pelanggan. Yang kelima, karyawan. Yang keenam, pemerintah. Yang ketujuh, masyarakat umum. Nah, kita mulai ke persamaan dasar akuntansi. Kan di sebelumnya waktu kita Google Meet itu kita mengetahui nih secara garis besarnya atau secara umumnya, kalau persamaan dasar akuntansi itu kan kemarin ada harta, utang, modal atau aset, liabilities atau kewajiban atau ekuitas modal. Nah, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi itu ada 5. Yang pertama, aset. Yang kedua, liabilitas. Yang ketiga, ekuitas. Yang keempat, pendapatan. Yang kelima, beban. Nah, kalau misalkan aset, kita tahu kan kalau aset itu harta. Nah, liabilitas atau kewajiban itu sama dengan utang. Yang ketiga, ekuitas atau modal. Yang keempat, pendapatan atau juga bisa disebut pendapatan juga. Nah, beban itu bisa disebut biaya pengeluaran atau beban pengeluaran. Nah, untuk unsur-unsur persamaan dasar akuntansi itu, kita bisa singkat atau kita bisa rumus dekingnya. Nah, rumus dekingnya itu HUM PB. Nah, HUM PB berarti H, U, M, PB. H itu harta, U itu utang, M itu modal, P itu pendapatan, D itu beban atau biaya. Jadi kalau misalkan nanti apa aja sih unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, lihat aja HUM PB, berarti harta, utang, modal, pendapatan, beban atau biaya. Nah, bentuk tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, bentuk tabel persamaan dasar akuntansi itu kayak yang kalian lihat nih. Ada tanggal, ada aset, ada liabilitas atau kewajiban, ada ekuitas pemilik atau modal. Nah, di aset itu kan banyak ya, ada beberapa contoh, tapi saya ambil di 4 contoh aja. Jadi aset itu ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada peralatan. Arti-arti dari kas, piutang, perlengkapan, sama peralatan kan kita udah tahu ya di pertemuan sebelumnya. Atau kas itu sama dengan uang kita, piutang itu uang kita di orang lain, perlengkapan itu barang yang habis dalam kurun waktu 1 tahun, kalau peralatan barang yang tidak habis dalam kurun waktu 1 tahun. Kalau liabilitas itu kewajiban atau utang, ekuitas pemilik itu modal. Nah, kalian lihat di sini ada warna biru dan ada warna merah ya, merah muda atau oranye. Nah, kalau misalkan warna biru itu tandanya itu akun debit ya. Kalau misalkan warna merah atau warna coklat ini atau oranye ini itu namanya kredit. Nah, kalau warna biru itu debit atau positif ya. Kalau warna sampingnya merah atau oranye atau coklat ini kredit atau negatif. Ya, berarti aset itu bertambah. Kalau liability sama ekuitas itu
berkurang. Nah, gitu aja. Nah, untuk lebih pahamnya, ya saya ada contoh soalnya. Nah, lihat coba kalian. Contoh soal nomor 1. Pada tanggal 1 Desember 2020, Tuan Fendi menyetorkan uangnya sebesar 25 juta rupiah sebagai modal awal bengkel Fendi. Nah, sebelumnya, lihat di atasnya itu ada identitas. Identitasnya itu nama perusahaan, persamaan dasar akuntansi, sama periode. Periode itu tanggal, bulan, sama tahun yang akan kita kerjakan atau kita cari nih informasinya. Di sini kan udah ada ya, pada tanggal 1 Desember 2020. Nah, periode di persamaan dasar akuntansi atau di akuntansi itu ditulisnya pasti setiap akhir dari bulan tersebut. Kalau misalkan pada soalnya itu 1 Desember, berarti kita tulis periodenya 31 Desember. Kalau misalkan pada di soalnya tanggal 1 Januari 2020, berarti periodenya 31 Januari 2020. Jadi setiap periode kalian tulis tanggal akhir dari bulan tersebut. Nah, kita lihat contoh. Pada tanggal 1 Desember 2020, Tuan Fendi menyetorkan uangnya sebesar 25 juta sebagai modal awal bengkel Fendi. Nah, kita lihat dulu tanggalnya. Kalian masukin tanggal 1 bulan 12 2020. Lihat, pada tanggal 1 Desember, Tuan Fendi menyetorkan uangnya. Menyetorkan uangnya berarti yang dimasuk, yang bertambahnya kan kas. Ya. Nah, sebagai modal awal bengkel Fendi, berarti kas dan masukin lagi ke modal. Nah, kalian lihat dulu. Jumlah warna biru sama jumlah warna coklat ini nanti akhirnya harus balance atau sama nominalnya. Ya. Berarti ini kas ini kan 25 juta, sedangkan di sini ada modal jadi si Fendi itu menyetorkan uangnya 25 juta itu sebagai modal. Berarti uangnya bertambah, modalnya juga bertambah. Berarti kasnya 25 juta, modalnya juga 25 juta. Ya, paham? Berarti pada soal nomor 1 yang bertambah itu kas dan ekuitas pemilik atau modal. Contoh yang kedua. Pada tanggal 2 Desember 2020, Tuan Fendi membeli peralatan untuk bengkelnya secara tunai sebesar 5 juta. Kalian tulis lagi di bawahnya. Tanggal 2 bulan 12 2020. Membeli peralatan, berarti si uangnya diambil, berarti kasnya diambil. Berarti kalian kasih simbol dalam kurung. Berarti dalam kurungnya 5 juta karena si Fendi itu membeli peralatan seharga 5 juta. Terus kalian simpan lagi di peralatan karena peralatannya 5 juta. Nah, untuk liabilitas sama ekuitas, kalian tidak perlu ditambahkan karena ini nggak ada sangkut pautnya sama modal. Kalau di soal sebelumnya, ini karena ada sangkut pautnya sama modal nih. Di soalnya ada keterangan sebagai modal, berarti emang harus ditulis di modalnya. Nah, kalau misalkan contoh soal nomor 2 ini, karena cuma diketahuinya membeli peralatan secara tunai, berarti akun yang dipakainya cuma akun kas sama akun peralatan. Ya. Nah, setelah kalian tulis 2 bulan 12 2020, kasnya berkurang 5 juta, peralatannya bertambah 5 juta, dan liabilitas sama ekuitasnya nggak ada. Nah, lihat sama kalian, kan kasnya ini dalam kurung berarti berkurang, sedangkan peralatannya bertambah. Nah, kalau bertambah berarti tidak usah pakai tanda kurung. Nah, setelah kalian dimasukkan si nominalnya, kalian tulis lagi di bawahnya saldo akhir. Nah, saldo akhir itu kayak semisal kalian menjumlahkan ke bawah. Jumlahin ke bawah nih, misalkan 25 juta. Dalam kurung 5 juta, berarti 25 juta dikurangi 5 juta, berarti 20 juta. Nah, piutang nggak ada nominal, berarti kosong. Perlengkapan nggak ada nominal, berarti kosong. Terus ini peralatan. Peralatan kan tadi tanggal 2 Desember 2020 bertambah 5 juta, berarti kalian simpan lagi 5 juta di bawahnya. Gitu ya. Nah, terus ekuitas pemilik modal, karena nggak ada modal lagi, berarti tulis lagi 25 juta. Nah, kalian lihat, karena tadi saldo aset dan saldo liabilitas ekuitas itu harus sama, berarti
kalian tambah ini. 20 juta ditambah 5 juta sama dengan 25 juta. Nah, terus di yang samping liabilitas sama ekuitasnya, jumlahnya berapa? 25 juta kan ya? Berarti aset nominal aset sama nominal liabilitas ekuitas itu nominalnya balance gitu ya. Nah, terus contoh soal nomor 3. Pada tanggal 5 Desember 2020, Tuan Fendi membeli perlengkapan untuk bengkelnya secara kredit sebesar 2.500.000 ya. Kalian lihat tanggal di bawah saldo akhir yang tadi, di bawah saldo akhir yang ini kalian tulis lagi nih. Tanggal 5 bulan 12 2020 ya. Tanggal 5 Desember 2020. Yang dibeli itu kan perlengkapan, berarti kaliannya juga tulisnya cuma perlengkapan. Nah, kan ini secara kredit, berarti kalau kredit itu ngutang kan. Kalau tadi secara tunai, langsung dibayar pakai kas. Kalau ini secara kredit, berarti ini kasnya nggak berkurang, tapi si utangnya bertambah 2.500.000 karena perlengkapannya dibeli secara kredit, berarti kita punya utang 2.500.000. Nih kalian bisa perhatiin nih. Berarti si kasnya itu nggak bertambah, nggak berkurang. Utangnya tidak bertambah, tidak berkurang, tapi perlengkapannya karena baru membeli, berarti bertambah 2.500.000. Nah, peralatannya nggak bertambah, berarti tetap. Terus utangnya nih, utangnya bertambah karena dia membeli perlengkapannya secara kredit nih, 2.500.000. Berarti utangnya bertambah 2.500.000. Ekuitas pemilik atau modal, karena ini nggak ngomongin, nggak ada kata-kata modal, berarti tetap si modalnya 25 juta. Berarti lihat, saldo kasnya 20 juta, piutangnya masih kosong, perlengkapannya 2.500.000, peralatannya 5 juta, berarti kalau ditotalin 27.500.000. Nah, si liabilitas atau utangnya 2.500.000, ekuitas pemilik modalnya 25 juta, berarti liabilitas ditambah ekuitas 27.500.000, terus asetnya 27.500.000, berarti nominalnya balance ya. Itu ya, kalian semoga paham. Nanti saya kasih saya kasih soalnya lagi di GCR tentang soal-soal yang kayak tadi. Kalian tulis di buku, kalian kerjakan di buku kampus yang saya kemarin tunjukin, karena kalau akuntansi kalau nggak pakai buku besar itu susah. Kalian kerjain di buku itu, terus nanti fotokan dan hasilnya kirim ke GCR. Kalau misalkan kalian nggak ngerti, tulis nanti yang nggak ngertinya, atau ingat nanti yang nggak ngertinya apa, nanti tanyain di Google Meet pertemuan selanjutnya, gitu ya. Jadi sekarang kalian setelah menyaksikan video penjelasan ini, kalian kembali ke GCR, terus lihat soalnya itu apa, nanti kerjain, nanti fotokan dan kirim ke Google Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.